TV. Cucuku tiba-tiba mendekat dan berbisik. Kek, apakah kita sudah merdeka? Aku tiba-tiba terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Siapa yang suruh kamu menanyakan itu? Dapat dari koran, Kek. Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dan memperlihatkan isi kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang isinya edan. Yang dijual hanya sensasi, bukan lagi fakta. Lalu kugayuh tangan cucuku dan kududukkan di sampingku. Duduk! Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah tidak mengajarkan sejarah tentang Indonesia? Atau gurumu tidak memberitahukan bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi, kita sudah merdeka ya, Kek? Oh ya, jelas. Tapi, Kek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut cucuku. Untung aku masih ingat bahwa anak kecil ini adalah cucuku sendiri. Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Gini, kalau kamu itu ingin kaya, ya cari sendiri kekayaanmu. Kalau kamu ingin pintar, kamu ingin sukses, ya harus bisa membalik nasibmu sendiri. Tidak ada orang yang akan mau menolongmu. Jika kamu ingin kaya, ya harus bekerja keras. Harus berani berjuang. Harus berani berkorban. Harus berani bersaing. Tidak ada orang yang akan mau menyuapi atau mengasihani. Gini, kalau kita merdeka itu artinya kita bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berpikir. Kita bebas berekspresi. Tapi
Kalau kamu itu lapar, kamu gagal, kamu terpuruk, itu bukan urusan kemerdekaan. Jika kamu itu pinter, kamu berprestasi, kamu unggul, kamu akan jadi orang nomor satu. Tapi, jika kamu malas, kamu lelet, kamu bodoh, hanya mengemis, protes, yakin kamu akan jadi orang kiri seumur hidup. Jadi kek, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai. Padahal, kek, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku masih belum selesai ngomongnya. Kalau kamu itu merdeka, kemerdekaanmu itu dibatasi oleh saudara-saudara di sekelilingmu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sama saja kamu tidak merdeka. Mengerti? Cucu hanya diam, tidak menjawab. Mati? Mati? Tidak. Nah, dengan kamu itu bilang tidak, artinya kamu itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang kapan saja berani bilang tidak. Di layar televisi, sang saka ditarik ke atas dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Aku merinding. Aku terlempar ke masa revolusi. Saat itu mengendap-endap di hutan, bersembunyi di ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan. Malam-malam kami menyusup ke kota, masuk ke tansi militer kolonial untuk mengambil senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan, hingga kami semua lari dan kakiku tertembak dan kami semua jatuh ke sumur tua. Tapi bener kek, kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang, angkut dan perkasa. Aku telah ikut, aku telah turut, aku telah ikut membiayai ongkos perjalanannya, hingga kakiku tertembak dan pincang sampai sekarang. Tapi aku tidak pernah menyesal. Jadi apa betul kek, kita sudah merdeka?
masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Tapi pada suatu ketika ada orang yang memfitnahku pada saat aku disergap. Aku dituduh pengkhianat hingga akhirnya aku dipenjara 4 tahun. Pada saat di penjara, ternyata aku sadar bahwa orang yang memfitnahku adalah pengkhianat sesungguhnya. Setelah bebas, aku mencarinya ke kota. Ternyata orang yang dulunya pengkhianat sekarang sudah mencari pejabat yang dicintai masyarakat. Ketika dia tahu aku datang ke kota, dia menyuruh orang untuk memberangusku. Hingga akhirnya aku lari. Aku menangis. Aku menjerit dalam batin. Sedih. Karena aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai. Tapi Kek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku langsung gugup mengelap air mata. Bang, aku menggayuh tangan cucuku dan menutup mulutnya. Cucu! Kenapa kakek menangis? Karena hanya orang merdeka yang bisa menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.